Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, rajin, tekun, dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekolah. 2. Siswa dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan lingkungan di sekolah. 3. Siswa dapat menjelaskan manfaat dan kerugian hidup bersatu di sekolah. 4. Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan dengan pola. 5. Siswa dapat memperagakan gerak keseharian dalam tari. Nah, anak-anak, kita masuk pembelajaran berikutnya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah kita tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Seharusnya kita malu jika pekarangan sekolah kita kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang marilah kita bersihkan lingkungan dan pekarangan kita dengan baik. Anak-anak, apa isi teks bacaan di atas? Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Nah, kita masuk pada materi selanjutnya. Bagaimana keadaan sekolah tersebut? Bersih dan juga rapi, bukan? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar lingkungan sekolah kita terlihat bersih dan rapi seperti gambar di atas? Ya, benar sekali. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas dan halaman dengan rutin, memungut sampah yang berserakan di pekarangan sekolah, dan mengepel ruang kelas secara rutin. Anak-anak, ketika kita akan melakukan hal tersebut, alat-alat apa saja yang kita perlukan? Ya, pintar sekali. Ada sapu, ada pengepel, ada penghapus papan tulis, dan ada kemucing. Mari kita membaca teks di bawah ini dengan seksama. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah.
Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga terpasang slogan. Slogan itu berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah seperti adiwiyata. Nah, teks tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seperti sekolah adiwiyata, sekolah kita harus bersih, rapi, dan indah. Karena itu, semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Anak-anak, apa saja manfaatnya? Coba sebutkan. Ya, betul sekali. Yaitu pekerjaan cepat selesai dan banyak teman, serta pekerjaan menjadi ringan. Begitu juga sebaliknya anak-anak, jika kita tidak ada kebersamaan di sekolah, pasti ada akibatnya. Nah, kira-kira apa ya anak-anak? Ya, pekerjaan lebih berat dan tidak cepat selesai dan juga tidak memiliki banyak teman. Ketika bergotong royong membersihkan kelas, banyak benda-benda yang harus kita bersihkan, seperti meja, jam dinding, dan lain-lainnya. Benda-benda tersebut dapat kita susun menjadi pola tertentu. Sebagai contoh, meja berbentuk apa ya? Ya, berbentuk pola segi 4. Kemudian jam dinding, ya, berbentuk pola lingkaran. Anak-anak, perhatikan pola bangun datar berikut ini. Pola tersebut terdiri dari segi 4, segi 5, segi 6, kembali lagi ke segi 4, segi 5, segi 6, dan kembali lagi ke segi 4 dan segi 5. Perhatikan pola berikutnya. Bangun pola apa yang paling tepat untuk melengkapi pola tersebut? Ya, pintar sekali. Mari kita bahas bersama-sama. Gambar yang pertama adalah bangun segi 4, kemudian bangun segi 5 dan segi 6, kembali lagi bangun segi 4 dan segi 5, segi 6 dan segi 4. Nah, bangun datar yang paling tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah bangun segi 5 dan bangun segi 6. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menirukan gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang, kembangkanlah tari gerakan menyapu lantai dengan menggunakan pola lantai. Mintalah bimbingan orang tua kalian masing-masing di rumah, sesuai dengan contoh gambar yang ada. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar mengenai 1. Cara menjaga lingkungan sekolah. 2. Manfaat dan kerugian hidup bersatu di sekolah. 3. Mengenal susunan bangun datar yang membentuk pola tertentu. 4. Mengenal gerakan tari menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran Ibu bermanfaat untuk kita semua.
terkhusus untuk anak-anak di rumah. Pesan ibu, tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah saja. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.